Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Junaidi, owner dari Nagato Farm, peternakan domba khususnya. Oke, awalnya tahun 2019, sebelum ada pandemi, sekitar beberapa bulan sebelum ada pandemi, saya pulang dari kerja di Kuala Lumpur, Malaysia. Waktu itu rencananya hanya sekitar 3 bulan pulang ke Indonesia, kemudian berangkat lagi ke sana. Pas mau berangkat, kena pandemi, jadi mau nggak mau harus kerja dari rumah atau work from home. 2020 sambil work from home, setelah kerja iseng-iseng melihara domba. Awalnya hanya 2 ekor pejantan kecil-kecil. Saya angon atau saya gembala sore hari setelah kerja. Kemudian setelah itu iseng-iseng ingin menambah indukan atau betina biar bertambah banyak, pengennya tambah 2. Kemudian setelah itu beranak nambah 2 lagi indukan, sampai total ada sekitar 11 ekor indukan yang saya beli dengan pejantan. Waktu itu 1 pejantan ekor gemuk awalnya itu. Jadi mungkin kalau dipikir-pikir, untuk pandemi COVID-19 ini memang ada hikmahnya, terutama di saya terasa sekali karena sejak ada pandemi itu, jadi saya pulang kampung kemudian beternak domba. Mungkin kalau saat itu tidak ada pandemi, mungkin saat ini saya tidak beternak domba seperti saat ini. Jadi di balik pandemi yang apa istilahnya terjadi di seluruh dunia, itu selalu ada hikmahnya. Dan terasa sekali saya adalah dengan pandemi ini saya sekarang bisa beternak domba. Bahkan saya sudah resign dari pekerjaan saya di Malaysia itu, dan saya sekarang fokus untuk berwira swasta atau istilahnya mandiri, tanpa harus bekerja dengan orang lain. Jadi yakni dengan beternak domba ini. Oke, pertama karena belum tahu info macam-macam soal jenis domba. Waktu itu kita hanya berpikir yang penting biar domba saja dulu. Waktu itu di sini yang cukup ramai adalah domba Rambon Gibas atau ekor gemuk. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk membelinya pejantan domba Gibas atau ekor gemuk dengan betina ekor gemuk juga, tapi tidak terlalu besar. Awalnya seperti itu. Belum ke jenis-jenis premium seperti merino, texel ataupun yang lainnya. Baru setelah mulai melihara beberapa bulan, tepatnya Oktober 2020, saya coba cari-cari info soal domba-domba yang premium. Saya tertarik ke domba merino atau domba batur, karena dari karakteristik fisiknya yang cukup gempal, kemudian dari bulunya yang lucu sampai muka full bulu. Kemudian saya waktu itu ke Wonosobo, langsung ke peternakan di daerah Wonosobo. Saya waktu itu beli bibit pejantan betina usia lepas sapi lah, 3 bulanan sepasang. Kemudian saya tidak langsung sebagai pejantan, masih pejantan yang ekor gemuk. Nah, sembari menunggu merino ini atau domba batur ini besar, sementara yang digunakan adalah domba ekor gemuk itu tadi. Baru setelah tahun-tahun setelah merinonya atau domba batur yang umur 1,5 tahun, baru saya gunakan untuk pejantan utama atau pemacak. Sementara domba ekor gemuknya yang pejantan tadi saya jual. Jadi hanya pakai 1 pejantan untuk saat ini, yaitu domba batur merino mas. Jadi nanti rencananya untuk menggunakan pejantan utama domba batur ini, karena ini masih umurnya masih muda, 2,5 tahun, jadi
Rencananya nanti mau saya gunakan sebagai pemacak sampai umur 5 tahun. Setelah itu mungkin nanti akan coba pejantan jenis lainnya nantinya. Sementara belum, masih menggunakan domba batur. Alasan dari kami Nagato Farm mengapa memilih beternak domba atau kambing atau ruminansi ya, karena kami pikir untuk pakannya itu tidak harus beli, karena dari sisi kosnya relatif lebih murah, karena selain juga diangon juga rumputnya kan kita tidak harus beli. Kalau di kami metode yang digunakan adalah sistem angon atau umbaran, jadi full mulai dari jam 10 pagi sampai maghrib sekitar jam setengah 6 sore. Kenapa kita memilih angon? Karena kita lihat di tempat tinggal saya masih cukup luas untuk lahan angonnya. Jadi kita angon mulai dari di tanggul tengah sawah yang tidak diaspal, kemudian nanti jalurnya bisa ke kuburan yang cukup banyak rumputnya. Jadi ini cukup luas lahan untuk angonnya. Jadi mengapa kami menggunakan sistem umbaran atau angon? Karena di tempat kami masih tersedia potensi untuk melakukan pengembalaan yang nilai plusnya adalah bisa mengirit atau menghemat biaya pakan. Kalau misalnya kita biara 30 ekor saja, itu kalau kita harus mencari rumput atau ngarit, itu kan 1 ekor paling tidak setengah karung. Kalau 30 ekor kan bisa dibayangkan 15 karung sehari. Dengan cara angon itu kita bisa menekan biaya pakan cukup drastis, Mas. Untuk setelah kami umbar atau angon 1 hari full itu, nanti setelah pulang ke kandang sekitar maghrib, kami kasih comboran atau pakan tambahan berupa konsentrat sapi lebih tepatnya, dengan merek, kalau boleh disebutkan, mereknya Nutrifit BC131, karena kami melihatnya relatif terjangkau harganya. Jadi untuk pakan tambahan, terutama untuk tambahan gizi bagi indukan-indukan yang hamil atau bunting, ataupun induk-indukan yang sedang menyusui. Jadi diharapkan dengan pakan tambahan itu susunya, produksi susunya untuk indukannya lebih lancar. Kemudian setelah kami kasih comboran konsentrat, kami berikan pakan hijauan segar juga berupa rumput liar ataupun odot yang kami potong-potong. Kemudian kalau untuk pakan jenis lain seperti silase ataupun fermentasi, sejauh ini kami belum menerapkannya. Kami masih cenderung menggunakan pakan hijauan segar. Sisi positif dari angon selain tadi menghemat biaya pakan, terutama untuk kesehatan dombanya sendiri. Jadi karena dia lebih sering bergerak, jadi otomatis domba-dombanya terhindar dari yang namanya kembung lah dan berbagai penyakit lainnya yang biasanya kalau untuk domba yang di kandang dia kurang bergerak. Kemudian untuk cempe-cempenya, saya sudah mulai angon atau umbar cempe-cempe dari umur 3 hari sudah saya angon. Tujuannya adalah agar dia nanti lebih cepat perkembangannya. Nanti dia akan lebih aktif pergerakannya dan juga akan lebih banyak minum susunya. Nanti dia akan capek, kemudian nyusu, jadi lebih cepat dia mengkonsumsi susunya dari si induknya. Oke, kalau untuk musim hujan memang kelebihan dari domba dibandingkan dengan kambing. Jadi walaupun musim hujan, kondisi hujan pun asal tidak hujan deras, dia masih tetap makan rumputnya. Baru nanti kalau hujan deras dia akan berkumpul seperti penguin. Jadi nanti kalau dia sudah lapar lagi, walaupun hujannya relatif deras, tetap akan makan. Jadi untuk kendala di musim hujan relatif tidak terlalu berpengaruh terhadap domba. Jadi walaupun hujan kita tetap umbar, kita angon, dombanya tetap makan dengan lahap. Karena dia lebih sering makan rumput yang nempel ke tanah, jadi dia akan lebih relatif lebih rentan terhadap cacingan. Makanya kita kalau untuk domba-domba kita yang karena diangon setiap hari, jadi untuk perawatannya, untuk cempe-cempe umur 2 bulan sudah langsung kita kasih obat cacing. Kalau di tempat lain mungkin umur 3 bulan ke atas. Kalau kami bahkan kalau sudah ada yang mencet umur sebulan, belum ada 2 bulan, kita langsung kasih obat cacing untuk antisipasi terhadap gejala-gejala yang lebih parah. Di Nagato Farm kami lebih fokusnya ke breeding, Mas, karena
kami melihat sudah terlalu banyak pemain-pemain fattening atau pengemukan di tempat lain, dan mereka juga sering curhat bahwa sekarang susah mencari bakalan untuk digemukan. Makanya kami dari awal fokus untuk breeding atau pengembangbiakan. Jadi yang kami jual adalah cempe-cempe jantannya umur lepas sampai 3 bulan. Jadi kalau untuk yang betina sebisa mungkin kami tahan agar nantinya menjadi indukan. Jadi target kami ke depannya biar indukannya semakin banyak, jadi semakin cepat menghasilkan cempe-cempe untuk kami jual kepada pemain-pemain induk pengemukan atau fattening, Mas. Saat ini karena populasi indukan baru sekitar 20-an, maksimal sekitar 23. Jadi sekarang kami sudah bisa menjual, atau dari satu bulan itu kami rata-rata sudah 2 indukan yang melahirkan. Dalam 1 bulan ada 2 indukan yang melahirkan. Jadi untuk penjualannya kami tidak tentu tiap bulan berapa. Tapi kemarin terakhir bulan September kami jual 5 ekor cempe, kemudian Oktober 5 ekor cempe, kemudian November 5 ekor cempe, dan bulan ini baru 1 ekor cempe. Rencana ini paling tidak target kami untuk dekat-dekat ini paling setiap bulannya minimal 3 ekor cempe terjual. Kemudian nanti setelah kami jual cempenya umur 3 bulan atau lepas sapi itu, kalau ada sisa untuk operasional kami akan coba kumpulkan untuk membeli indukan lagi. Jadi sembari jual cempe, sembari beli indukan lagi. Jadi kedepannya targetnya paling tidak seminggu sekali ada yang lahiran. Kedepannya seperti itu, Mas. Untuk penjualannya, untuk saat ini kami menjalankan 2 sistem, yaitu online dan offline. Kalau untuk online kami promosi melalui sosial media, baik Instagram, kemudian Facebook, kemudian TikTok, dan juga YouTube. Kami ada semua channelnya, Nagato Farm semuanya namanya. Jadi kalau yang biasanya para customer, mereka setelah melihat postingan kami di Facebook atau di Instagram, mereka akan datang ke kandang kami langsung. Jadi di sini akan ada percampuran antara sistem online dan offline. Kalau online murni biasanya mereka hanya lihat dari video kemudian dikirim. Kalau kami tidak, untuk yang para pelanggan yang relatif dekat rumahnya, sebaiknya bisa langsung datang ke kandang, jadi bisa langsung memantau. Soalnya terkadang kita lihat kalau hanya lewat video, kadang atau foto, terkadang tidak sesuai dengan kenyataannya. Makanya kalau sebisa mungkin pelanggan datang dulu ke kandang, jadi melihat langsung ukurannya ataupun kondisi fisiknya biar lebih puas. Untuk alamat Nagato Farm, yaitu kami ada di RT 2 RW 1, Dukuhnya Kebanaran Kulon, desanya Sidoarjo, Kecamatan Suruang, Kabupaten Kebumen. Untuk nomor HP-nya di 0812 1263 7225. Dan untuk sosial medianya, Instagramnya nagato.farm, kemudian untuk Facebooknya Nagato Farm, sambung jadi satu. YouTube-nya juga Nagato Farm, TikTok-nya Nagato Farm. Ya, untuk motivasi pemula kepada para calon peternak, pertama yang harus disiapkan adalah seperti yang disampaikan oleh peternak-peternak besar yang lainnya. Pertama adalah ilmunya dulu, terutama setelah niat ya. Pertama, kalau sudah ada niat untuk memelihara atau beternak, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, mulai dari tentang pakan, tentang pemeliharaan, dan tentang penjualan. Jadi kalau seperti saya, karena ilmunya awalnya nol atau belajar dari YouTube dan sosial media, kami tidak berani langsung beternak dalam jumlah yang besar, tapi kami mulai dari 2 ekor dulu. Kemudian kalau sudah lumayan bisa menjalankan ternaknya, tambah 2 ekor sampai ke jumlah yang diinginkan. Jadi untuk para peternak pemula, jangan takut untuk gagal. Jadi langsung dimulai dulu dari kecil, dari jumlah dengan 2 ekor, 5 ekor, atau 10 ekor, sambil nanti belajar untuk mencari formulanya atau ilmunya dengan pengalaman sembari beternak itu. Jadi ilmu yang paling utama adalah ilmu yang diterapkan dan nanti akan langsung dialami oleh peternaknya. Jadi akan tahu sendiri nanti proses dari penerapan ilmu. Kalau untuk saran dari kami, kalau untuk awalnya adalah harus jelas dulu tujuan beternaknya mau kemana. Karena ada beberapa jenis model bisnis di peternakan ini, baik domba maupun kambing. Jadi nanti ada breeding, ada fattening, dan ada trading. Nanti masing-masing ini punya kelebihan. Kalau untuk trading, dia akan lebih cepat untungnya. Misalkan beli dari pasar harga 1.200.000 dijual 1.300.000 kan langsung untung 100.000. Nah, untuk fattening relatif lebih cepat juga.
jadi hanya perlu memelihara 3 bulan 5 bulan bisa dijual cepat. Sementara kalau breeding dia lebih lama prosesnya, tapi nanti keuntungannya lebih besar, marginnya lebih besar. Jadi nanti kalau teman-temannya ingin memelihara domba atau kambing, pertama dipastikan dulu tujuannya mau kemana nih, arahnya mau ke arah breeding, fattening atau trading. Untuk awal-awal kami sarankan jangan langsung ketiganya atau jangan langsung dua-duanya, pilih salah satu dulu, fattening dulu atau breeding saja atau trading saja. Jadi nanti kalau sudah itu nanti baru sambil breeding, misalkan nanti anak yang jantan jangan dijual semua, misalkan dibesarkan, nanti sambil belajar fattening, misalkan seperti itu. Jadi bertahap sedikit demi sedikit. Kami awal-awal menghindari membeli cempe ataupun betina yang belum pernah beranak, karena kami ada pengalaman satu ekor betina yang kami pelihara dari cempe, kemudian dia susah melahirkan. Akhirnya kami memutuskan untuk di awal-awal kami memutuskan untuk membeli indukan yang pernah beranak paling tidak sekali, jadi sudah terbiasa beranak. Untuk memilih tipsnya memilih indukan ya standar saja, yang posturnya tidak terlalu pendek, kemudian tidak terlalu kurus atau sedang-sedang saja. Nanti yang penting adalah pejantannya. Jadi kalau misalkan indukannya kalau bisa tidak terlalu kecil, karena nanti harus seimbang dengan pejantannya. Nah, misalkan domba batu kan besar, kalau indukannya terlalu kecil nanti susah ketika dinaikin oleh pejantannya. Jadi kalau bisa indukannya disesuaikan dengan ukuran dari pejantannya. Ya teman-teman, demikianlah sharing atau berbagi pengalaman dari kami, Nagato Farm yang baru belajar beternak, baru sekitar 2,5 tahun lebih ini. Jadi sementara kalau untuk teman-teman di luar sana ataupun di tempat lain, silakan dicari potensi di masing-masing daerah. Tidak harus beternak domba ataupun kambing, tapi bisa melihat peluang ataupun potensi lainnya disesuaikan dengan pasar di daerah teman-teman masing-masing ataupun potensi yang ada di wilayah teman-teman masing-masing. Demikian dari kami, Nagato Farm. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.